Assalamualaikum. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Veo. Berhubung sudah selesai PAS dan untuk mengisi weekend, di video kali ini aku ingin mengunjungi Museum Bank Indonesia. Kota Tua Jakarta memang menjadi tujuan wisata edukatif yang tepat untuk dikunjungi bagi pelajar maupun masyarakat. Nah, salah satunya adalah Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia ini menjadi salah satu museum di Jakarta yang berlokasi di area Kota Tua Jakarta, tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3 Jakarta Barat, di depan stasiun Beos Kota. Museum Bank Indonesia buka dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 4 sore. Sedangkan untuk di hari Sabtu dan Minggu dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk mengunjungi Museum Bank Indonesia ini, cukup dengan membayar harga tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Jika membawa kartu pelajar, tidak dikenakan biaya. Kira-kira ada apa aja sih di dalam Museum Bank Indonesia? Nah, tonton video aku sampai akhir ya. Museum Bank Indonesia pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Selanjutnya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Ruangan pertama yang akan kita lihat adalah rempah emas. Dikatakan rempah emas karena bumbu dapur yang sangat langka dan istimewa, sehingga dianggap sebagai nilai emas. Rasa dan aromanya dianggap sebagai keajaiban alami, serta diyakini memiliki khasiat kesehatan yang luar biasa, dan menjadi incaran bagi para koki, penjelajah, dan bangsawan dari penjuru dunia. Museum Bank Indonesia memutuskan untuk menyimpan rempah emas ini sebagai simbol kemakmuran dan pentingnya perdagangan di masa lalu. Tak ketinggalan, ditampilkan juga diorama yang bercerita tentang aktivitas transaksi perbankan kala itu. Nah, di museum ini juga terdapat beberapa koleksi foto pada zaman Hindia Belanda. Contohnya, ada pernikahan adat Eropa yang dilangsungkan di Hindia Belanda pada saat itu. Ada juga foto kolonial Belanda yang sedang berpatroli di Aceh. Dan masih banyak lagi. Di sini juga terdapat beberapa contoh pakaian yang dikenakan pejabat Hindia Belanda dari berbagai masa kala itu. Museum Bank Indonesia ini menyajikan informasi tentang peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Museum ini juga menyajikan informasi meliputi latar belakang dan dampak kebijakan Bank Indonesia. Uang bersejarah yang menjadi koleksi Museum Bank Indonesia antara lain uang ori atau uang Republik Indonesia, uang kertas Bank Indonesia Sri Dwi Kora, uang kertas pemerintah Republik Indonesia Serikat, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga ada metamorfosa logo Bank Indonesia. Jadi, logo Bank Indonesia berakar pada logo The Javans Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang cukup panjang dari tahun 1953 sampai 2005. Ini adalah ruang periode 1 1953 sampai 1959. Ruangan ini diberi tema menuju negara modern. Dan ini adalah ruang periode 2 1959 sampai 1965. Ruangan ini diberi tema membangun sikap kebangsaan. Ini adalah ruang periode 3 1966 sampai 1983. Pada masa itu juga digiatkan gerakan Gemar Menabung. Di sini ada deretan beberapa koleksi celengan yang dimiliki banyak orang kala itu. Ini adalah ruang periode 4 tahun 1983 sampai 1997. Sesuai masanya, ruangan ini bertemakan globalisasi ekonomi. Ruang periode 5 1997 sampai 1999. Di dalamnya ditampilkan ilustrasi grafik nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap mata uang asing. Ruangan ini penuh nuansa yang merah yang menggambarkan kondisi negara yang carut-marut kala itu. Krisis di segala lini, demikianlah tema ruangan tersebut. Ini adalah lokasi kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Penyebab peristiwa ini karena adanya krisis finansial Asia atau krisis moneter tahun sebelumnya, yakni 1997. Terdapat pula barang-barang sisa kerusuhan.
Ruang periode 1999 sampai sekarang. Di ruangan ini kita disuguhi beragam informasi yang menarik dan menambah wawasan. Di antaranya tentang perubahan arsitektur perbankan dan juga hikmah yang dipetik dari kejadian periode sebelumnya. Selanjutnya, di sini aku masuk ke ruangan yaitu ruang kerja direksi. Dan ini adalah ruangan sang pemimpin. Dulunya, ruangan ini digunakan sebagai ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Selain untuk rapat berkala, ruangan ini juga digunakan oleh para direksi untuk menyusun laporan mingguan bank. Dan ini adalah ruang hijau. Ruangan ini berwarna hijau karena dianggap membawa aura positif yang menyebabkan timbulnya ketenangan. Selain mendapatkan informasi yang bermanfaat, kita juga dapat menikmati keindahan arsitektur bangunan bersejarah ini. Ketika keluar dari ruangan, kita disuguhi tampilan betapa megahnya dan indahnya gedung ini. Pilar-pilar besar berdiri tegak di sepanjang koridor. Sebuah lapangan segi 4 berada di tengah-tengahnya. Di sini juga terdapat aksesoris dari baju adat daerah. Terus melangkah menyusuri koridor, sampailah kita di sebuah ruangan yang seolah-olah berisikan tumpukan emas batangan. Meski bukan emas asli alias replika, tetap aja ya kelihatan menarik. Nah, hal ini karena emas-emasan itu dibuat benar-benar mirip seperti emas asli. Setelah melihat emas batangan, kita selanjutnya akan melihat koleksi uang dari berbagai zaman yang ada di ruang numismatik. Sebagai pembukaan, sebuah ruangan yang didesain modern menyajikan informasi mengenai serba-serbi uang dan beberapa gambar uang. Selanjutnya, kita akan menuju ruang koleksi. Ada 6 jenis koleksi uang yang disimpan, yaitu uang kerajaan di Nusantara, uang kolonial, uang awal kemerdekaan Republik Indonesia, uang pemerintah dan Bank Indonesia, uang token, serta uang khusus. Uang tersebut disimpan dalam begitu banyak lemari kaca, baik yang menempel di dinding maupun yang di atas meja. Khusus untuk yang di atas meja, terdapatlah di atasnya kaca pembesar yang dapat dipindah-pindah lokasinya. Kaca pembesar tersebut dapat digunakan untuk melihat koleksi uang secara lebih jelas. Terdapat pula berbagai koleksi uang dari berbagai negara di dunia. Wah, menarik ya! Ruang numismatik ini menjadi ruang terakhir dalam penjelajahan di Museum Bank Indonesia. Untuk keluar melalui pintu yang sama ketika kita masuk ke ruangan ini. Saat keluar, kita langsung menemui toko souvenir. Beli ini, tempelin kulkas buat kenang-kenangan. Iya, Pak. Selain berwisata, kita juga mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan tentang perbankan dan sejarah di negeri ini melalui berbagai koleksi yang ditampilkan. Semuanya serba informatif melalui pemanfaatan teknologi dan audio. Oke teman-teman, itu tadi video aku hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.